Gua ngebuka jahitannya sendiri bang pakai gunting kuku. Anjir. Sempat dokter ngomong gitu, ini telat beberapa jam ya, karena dalamnya udah banyak hewan lah, semut udah disemutin bang. Lu kan tadi kan berantem nih ya, lu tas, nangkis nih. Sorry bang ya, ini telapak lu jatuh nih. Iya. Kok lu tinggalin gitu loh? Intinya gua nggak pernah takut sama siapa-siapa terkecuali sama orang tua. Mau Selebihnya kita lawan lah. Wah. Ini nggak bisa di zoom ya, nanti gue zoom di editan aja ya. Refleks bang, gua refleks tepis sama gua, niatnya gua mau ngasih ini. Sister, balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Sudah lama tak jumpa Bersama teman-teman. Nggak nyambung sih anjing, goblok. Ini mau ngapain kita cing? Kita lagi soan nih. Soal itu berkunjung ya. Yoi, silaturahmi. Silaturahmi. Ada yang DM lah. Sebenarnya ini kasus udah lama. Viral. Viralnya menjadikan sih kalau menurut gua. Pilu. Pastilah. Cuma kita di sini ngomong dari awal dulu bang. Kalau ada kata-kata yang salah, kita itu bercanda cuma buat ini aja ya kan. Siap. Namanya kita host gitu kan. In frame. Di belakang kamera kita juga udah enjoy. Karena Bang Akmal pun sendiri sebelah gua namanya Bang Akmal, narasumber gua sama Cacing sudah berdamai dan bersedia untuk menceritakan tragedi yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Oh bener, fotopinya ribet banget nih anjing. Bentar. Anjing. Gimana gaya gue ya bentar. Tapi Ini cocok belum nih? terlepas dari itu, gue ketawa bukan berarti gue nggak nyesel bang ya. Nah iya, kadang netizen kan bocil nih, padahal kita Iya. naruhnya 21 plus bang, tapi kadang bocil nyasar, nggak tahu tuh Iya. YouTube gimana tuh. Takutnya ada orang yang berpikir kayak ini orang kok ketawa-ketawa. Maksud gue, ya gue tetap nyesel ya. Gue cuman nggak mau di tongkrongan itu beda lah. Tetap jadi Akmal yang dulu gitu. Iya. Jadi maksudnya ketawa tuh memang karena pengen berdamai aja dengan keadaan lu ya. Udah berdamai. Udah berdamai. Udah berdamai dari Udah tegasin Kejadian malah lah. sudah berdamai. Tapi nggak usah masuk situ dulu Bob ya. Yoi. Coba lu spill dulu nih. Jadi pada Nih, saat tahun waktu kemarin nih Bob ya. tahun kemarin kan tragedi itu rame ya di Tangerang, bahkan masuk berita TV juga, TV1 ya, TV1. TV satu apa? Ya itulah. Ini. Nah, dia katanya ada korban kehilangan gitu kan. Tangan, cing, bukan jari lagi, tangan, bos. Telapak tangan, dan lu bisa lihat kondisi Bang Akmal juga di sini lagi ditutup ya, bungkus kado. paket bang, ini belum dikirim. Belum dikirim ya. Gue suka nih karena udah santuy Bang Akmal. Ya. Kita juga enak ya jadinya ya. Gak segen gitu. Dan kita juga masih agak kaku ya. Gue agak takut karena netizen kan, tapi udah santai lah. Karena di sini kan udah santai. Dan tiba-tiba Bang Akmal nih DM di Bintariksa. Sebelum-sebelumnya tuh banyak bang yang ngaku-ngaku lu, bang gue main cerita-cerita gitu kan. Begitu gua, mohon maaf bang, coba boleh lihat dong fotonya. Udah nggak dibales. Si Bang Akmal nih DM, gimana bang kata-katanya bang, lupa gua bang. Iya kayak bang, siapa tahu minat gitu nggak cerita gue. Tujuan gue bercerita karena edukasi, efek jerah dari pada tawuran ini ya kan. Maksud gue, oke, selebihnya terserah netizen gitu ya, mau terima atau enggak. Cuman saran dari gue juga punya hak untuk menyarankan ini ke orang-orang. Nggak usah lah, ngapain gede-gedean gengsi. Kalau emang lu punya masalah apapun itu nggak usah pelampiasin ke tawuran. Lu masih bisa dengan cara-cara yang lain, entah lu nonton YouTube kayak apa kayak baca buku. Kalau ya paling parahnya minum deh, nongkrong sama temen-temen lah. Nggak usah turun ke jalur. Karena di saat lu susah juga siapa gitu Nur. Temen belum tentu ya kan. Oke, gue spill dikit ya. Tapi sebelum gue spill, gue reminder dulu ya Bob ya, bahwa gue di sini mengundang Bang Akmal yang maksudnya yang mungkin nanti ada komen yang tragedinya kayak wah masih anget nih atau gimana. Gue sama sekali Bintariksa ya, gue sama sekali enggak membangkitkan amarah-amarah untuk tawuran lagi.
karena lu juga bisa ngeliat Twitternya sebelum-sebelumnya udah nggak bahas tawuran. Udah nggak bahas itu lah. Cuman karena memang menurut gua ini bisa buat pelajaran. Efek jerah lagi-lagi. Iya, karena menurut gua ini parah banget. Parah. Dan pada saat tahun kemarin pun viral banget. Viral. Kita kan di tag ini. Di tag. Gua nggak berani ambil sama cacing karena mungkin masih hangat waktu itu. Masih hangat. Dan kita harus disclaimer di sini udah tutup buku bang, kasusnya udah selesai. Gimana pun caranya itu kita nggak bisa ceritain lah. Dan mungkin Gak nanti enak juga. ada yang mikir kalau kita misalkan lu ada yang rame, lu adsense-in enggak, boy, ini luar kuning boy, percaya Luar sama gue, kuning, ini anjing. luar kuning boy, gitu maksud gue gitu aja. Jadi, Ya lu kalau kelihatan lah kalau penampilan kita mewah apa gitu kan punya sesuatu apa anjing nggak ada kita. takutnya gue mikirnya gitu doang. Iya. Oh, lu ngundang-ngundang yang tawuran-tawuran yang udah terjadi, Biar dapat duitnya biar doang. dapet banyak lu. Apa yang nongkrong pengen lah. manfaatin abangnya. Lah, Enggak. enggak ada. Enggak kayak gitu. Enggak ada duitnya Nggak percuma. ada duit, ini juga kan kemauan dari Bang Akmal. Iya. Ya kebetulan kita emang nggak ada konten ya udah gitu kan. Tahun kemarin Bang ya. Tahun kemarin. Tahun bulan kemarin Agustus. tuh yang bulan ya? mungkin yang orang Tangerang tahu, Ya. dia buat Tangerang tuh Buat Tangerang pernah rame. muncul di mana yang telapak tangannya Gua ngeliat sih ada di jalanan itu di dan itu kronologi tawuran ya Bang. Dan Tawuran sebelum masuk malam. itu tawuran apa Bang? Tawuran antara apa ya? Akun lah bisa dibilang. Gengs. Bisa gue sebut gangster nggak sih? Gangster. Bisa dulu gangster lah. Lu ngakuin ya lu gangster ya? Gangster. Oke. Dan itu tragedinya lu yang bikin atau emang ada acara itu yang dibikin sama orang lain akhirnya lu ngikut? Itu untuk acara sih sebenarnya bukan acara akun pribadi gue ya bang ya. Acara itu akun aliansi gue lah bisa dibilang, temen gue gitu. Karena dari awal juga pas sore emang udah nongkrong, malam ini tuh nggak ada ribut lah gitu. Tiba-tiba ngacir ya, satu jalan mau nggak mau jalan semua. Singkat ceritanya gitu sih awal-awal lah. Dan sebelumnya katanya lu juga penonton Bintariksa kan? Ya, Di Bintariksa kan banyak ya kita tayang-tayangin hal-hal yang cacat fisik segala macam akibat luka ini berapa puluh juta yang harus dia bayar orang tuanya. Itu belum ada pikiran lu atau gimana nih menurut Bang Akmal atau emang kalau untuk masalah pikiran, gue udah paham dari awal bang. Maksudnya, lu Resikonya. turun ke jalur, konsekuensinya apa? Apa yang lu hadapi, lu bisa terima nggak? Kenapa? Lu kan nanya bang, kenapa lu masih turun? Karena gue udah tahu dan gue bakalan siap menerima konsekuensinya. Gue kayak gini nggak nyalain siapa-siapa. Gue nyalain diri gue, nggak nyalain akun lain, teman atau teman, nggak ada. Karena pas gue baru bikin akun, gue udah bilang sama kawan gue lah ada yang satu akun itu, kita turun ke jalur ada konsekuensinya nih, pasti ada hal-hal yang negatifnya lah, bisa diterima atau enggak. Ya udah, terima. Makanya ya udahlah, tetap turun ke jalur pada intinya. berarti emang udah tahu resikonya. Tahu resikonya apa yang harus kita hadapin ke depan gitu kan. Gue di sini nggak nyebutin nama akun ya bang. Akun-akun itu taunya cuma sekedar ribut, menang dan kalah, tapi dia nggak tahu sekalinya tahu, tapi dia nggak bisa nerima dengan konsekuensi itu. Kayak misalkan contoh ketangkep, ntar gila udah ketangkep mainnya salah-salahan. Banyak lah contohnya seperti itu salah satunya. Berarti nggak bisa dibilang solidaritas itu akan Sih sebenarnya. Memperbanyak teman juga bagi gue itu nggak guna banget bang. Percuma lu banyak teman, di saat lu susah nggak ada yang bantuin. itu real. Real. Makanya kalau zaman dulu ya kita putar ke sebelumnya, gue mau memperbanyak teman. Jadi suatu saat gue susah di mana-mana temen gue nolongin. Ternyata itu salah prinsip gue. Buktinya, lu memperbanyak teman, ada hal positifnya nggak sih di lu? Kalau menurut gue nggak ada bang, nggak ada. Justru gue sekarang memperkecil circle. Pertemanan gue tuh kayak gimana? Gue ngedeketin teman-teman gue yang seperti apa, yang kayak gimana? Udah sih gitu doang kalau untuk masalah pertemanan. Circle kecil cuma bermanfaat ya. Nah, daripada banyak nggak ada gunanya. Yes. Iya. Oke, lu kan mengakui bahwa lu gangster ya, dan gua mau bilang awam juga nggak bisa ya, karena gua udah banyak beberapa ngundang yang dia bilang cuman tim ya, Bob ya, tim cuma ribut kampung, pada akhirnya ternyata dia gangster juga, dan lu nggak bisa pura-pura nggak tahu gitu loh. Ini nama lu apa? Nama sebuah kelompok lu? Akun gue pribadi, maksudnya akun anak-anak gue. Iya. Kumpulan pemuda kecil bang. Maksudnya apa tuh? Tadinya bukan kecil sih, tadinya keren. KPK. Wow. Tadinya, jadi gue bikin akun kayak apa ya, ada unsur-unsur politiknya lah gitu niatnya. Akhirnya kawan gue ini yang seletingan sama gue setuju. Sini-sini kok
akun gue kayak nggak ada harganya gitu sama orang-orang lain, nggak dihargai lah. Dari saran dari teman gue, dia mal ganti aja namanya jadi kecil. Maksudnya kecil, kita kan orang kecil di mata dia ya. Kita tuh nggak punya apa-apa, kita ya pokoknya kecil lah, selayaknya hal orang kecil diinjek-injek mulu ya. Oke, gue balik. Kita putar balik lagi deh. Maksudnya lu kan bikin akun nih ya. Pada saat itu lu bikin akun sama kawan-kawan lu, tujuan lu tuh apa? Untuk ngelampiasin aja sih bang kalau ketika ada masalah. Tadinya ya. Itu salah ya lu? Iya. Lu salah ya? Salah. Lu bisa ngakuin itu salah? Salah, ya? salah besar. Tadinya lu melampiaskan itu kalau misalkan lu ada masalah. Iya. Jadi emosi gua lemparin ke jalur ya. Tadinya. Jalur tuh berantem ya? Iya. Dan Situ sih. ini untuk daerah Tangerang aja, Perum. Kalau gua sih ribut di daerah-daerah ya Cimone, Perum. Paling jauh? Paling jauh nggak ada sih bang, Nggak ada. nggak seniat kayak orang-orang lain gitu. Kalau gua nggak tiap ngumpul harus ribut, enggak, kalau lagi pengen doang. Nah ini kan yang gue bingung nih kan, maksudnya banyak banget Instagram gangster ya yang bertaburan di Instagram ya Bu ya. Yoi. Yang kebanyakan di depan namanya itu Enjoy. Nah, sebelahnya itu kampung kayak misalnya Enjoy Bonang, Enjoy Binong gitu lah ya. Nah, iya. Itu mereka tuh termasuk abang ya. Untuk berantem tuh gimana? Harus ngata-ngatain dulu apa gimana? Harus bikin panas orang, Iya maksud gue gitu atau loh. emang kepancing gimana? Ya antara dua itu sih. Kan jadi gini, ngerti gak sih maksud gue, Instagram tuh kan nggak saling follow nih Bob, tadinya Bob ya. Jauh nih mutualannya nih, tiba-tiba kok bisa Muncul. berantem sama si akun ini nih, kenapa gitu? Apa lu diam duluan? Awalnya sih kalau sama ini gue DM duluan bang, saran dari kawan gua, ini coba nih lawan ini, gue DM, tapi dia setuju ya kan, akhirnya kita ketemuan untuk awal mulanya tuh. Berarti memang lu yang mulai ya, lu bisa ngakuin tuh lu yang mulai Iya. ya. Dan lu kan tahu ya resiko dari beda nih, nggak tahu lu antara itu buatan, ya kan kalau buatan mungkin kena set atau baret atau mungkin bisa lah fatal juga. Ini kan kita nggak tahu nih, nggak ada apa ya, ibaratnya kalau sekolah tuh benderanya ya. Ini kan bener-bener tajem gitu loh, bener-bener niat orang beli, Iya. yang harusnya buat motong rumput, motong ini, bener-bener udah buat Ngebunuh sih. membunuh orang. Kalau ke situ sih nggak apa ya bang, di saat itu ya, Ya. gua ngomongin di saat itu, Iya, bukan iya. sekarang. Udahlah, intinya gua nggak pernah takut sama siapa-siapa, terkecuali sama orang tua. Mau lu Selebihnya kita lawan lah. Nah. Lu mau megang apa, selagi masih bisa gua sanggup lawan, gua lawan. Kalau nggak sanggup, gua cabut. Gitu aja sih gua kalau untuk masalah itu. Gak kepikiran buat ngisi nih betapa brutalnya dunia malam kan? Waduh. Kalau untuk betapa brutal kepikiran dia sih, malam. Gua soalnya sempet kepikiran Ngeri juga lu. bang, sempet kepikiran untuk ngisi karena kalau lu nggak ngisi sama lu nyakitin diri sendiri kan. iya. Cuman waktunya belum ada, ya, belum tepat, ya udah keburu kejadian lah. Udah mau nggak mau ya udah kosong. Cuman total kosong. ya simpang siur katanya si Akmal ngisi. Ada singkat ceritanya pas kejadian itu emang berkali-kali lah gua dibagi, tapi yang luka cuma tangan doang sama bibir, selebihnya aman ya. Makanya dari situ gua apa ya, kayak lu nggak usah so tahu gitu, maksud gua. Jangan suka berasumsi diri sendiri gitu, tanpa pengetahuan lu sendiri. Ya, Cerita realnya itu seperti apa gitu. Buktinya kan emang terjadi kan. Iya, kalau emang gua ngisi, Iya. kenapa gua bisa kebagi kan? Dan itu sampai ini juga ya, ini Iya, lu mesin. apa bibir ya, apa sih? Eh, Dagu sih. Iya, dagu. Iya. Berapa jahitan tuh, Bang? Total ditotalin ya 68 lah. Ini Semua. Karena gua ngebuka jahitannya sendiri bang, pakai gunting kuku. anjir. Sempet sama dokter, di sini dua. Sisanya gua pakai gunting kuku tiap malam tuh. Benangnya juga beda-beda, di tangan beda, di sini beda. Buat berobat enggak ini ya. Kenapa harus buat sendiri gitu? Kalau untuk jujur bang, Nah, ekonomi udah parah itu. Ekonomi ini udah parah. ada lagi ya. Oke, stop ya. Iya. Ini maksud gua udah terlalu lengkap nih. Iya. Gue pengen tahu dulu. Tapi ada hal yang menarik nih, kenapa 68 gitu? Kalau 69 kan oke kan? Wow. Saling gila ya. Saling gila ya. Apa yang lanjutin? Ya kan kalau lu ngomongin masalah biaya Bob ya, ini udah terlalu jauh. Karena Jahitan dulu sama jahitan, faktor karena ekonominya. belum Ya. diceritain ekonomi. Yo. Lu jadi host tuh lu harus yang benar gitu loh. Lu harus
Terstruktur ya, harusnya terstruktur gitu. ya. Lu melengkap namanya. Iya sih. Ya, namanya host magang. Gimana, Pak? Udah lama kita. Oke, dari ini kan kita bahas tuh tragedi lu Ya. sama dari dagu lu. Dari ini keberapa? Baru sekali sih. Enggak maksud gua yang udah keberapa sampai lu kena gini? Sekalinya. Ini langsung. Baru sekali Pertama kali tawuran. Enggak, maksudnya Di tim udah berapa kali ya? Gak hitung, Bang. gua anggap aja 20 ke atas ya. Iya. Oke. Nah, ini gimana kronologinya? Kronologi dari awal sih ceritanya gini, ini benar-benar sedih Bang. dari awal ya. Ini gua pengen ngubah Suasana dulu. Kayak awalnya sih nongkrong, Bang. Nongkrong di salah satu perkampungan teman gua lah gitu. Nongkrong biasa dan emang niatnya malam itu nggak ada yang namanya ribut lah. Iya. Nongkrong, kita ngopi, ngerokok, minum, memang bener minum. Mabok ya. Iya, tapi nggak nyampe udah nggak nyampe mabuk, baru minum doang, Bang. Baru minum doang, belum parah, belum sama-sama giting. Nah, ada salah satu akun ngontek ke aliansi gue. Tahu lah siapa lah ya kan. Pasti tahu kok, orang-orang juga tahu itu acara siapa karena di captionnya udah jelas ya. Sekali gue bilang, udah nggak usah diladenin. Begitupun kata anak-anak, jangan diladenin, biarin aja. Gue di situ masih biasa, Bang. Kedua kali si yang megang akun ini temen gue nih aliansi, si B lah ya bilang, akun B lah ya. Nah, Akun B ini bilang, Mal, ini dia begini. Gue bilang, ya udah biarin aja. Itu mah urusan dia, nggak usah kepancing. iya. Pas ketiga kalinya, Bang, gue kepancing jujur. Panas ya. Karena apa? Dari pihak musuh bilang gini, ini kuburan di kampungan gue masih kosong. Waduh. Demi Allah dia ngomong gitu. Ngeri bener. Kata-katanya. Nah, si akun dari B ini dia bilang, Mal, begini. Sini lepannya ke gua. Gua bilang, ya udah ayo jadi sekarang. Nah, udah gitu, maksud gua ntar dulu, jangan buru-buru gitu, Bang. Nyantai dulu. Tiba-tiba temen gua udah jalan duluan nih, semotor, bertiga atau berdua gitu, lupa gue. Anak-anak pada nanya, Mal gimana, jalan gak? Jalan lah, akhirnya jalan. Kelilingin Cimone, Bang. Cimone kelilingin Victoria tuh, sampai flyover tip top. Nggak ada. Di situ hati gue seneng gak ketemu musuh karena sebelumnya gue udah punya firasat nih. Emang nggak mau tawuran? Iya, niatnya nggak mau tawuran, asli itu benar-benar firasat gue kencang banget. Firasat gue di saat itu ketangkep lah ya, ketangkep sama pihak yang berwajib. Balik lagi ke Perum, Bang, buat ke kampungan temen gue. Tiba-tiba dari belakang manggil teman-teman gue, Mal, ini musuhnya udah di sini ya, di depan Sinta ya. Gue ngobrol nih sama temen gue yang gue boncengin, duh gimana ya, gue malas ikut nih. Gue di situ paling belakang, mau nggak mau gue puter balik dong. Iya. Gue puter balik, OTW ke Cimone, Sinta nyamperin musuh. Di perempatan, pas banget itu di perempatan, gue berhenti. Temen gue turun, anak-anak juga udah pada turun. Nah dari tim gue yang ributin 5 orang, Bang. 5 orang, 5-6 lah, sekitar segitu ya. Bakar dulu, Bang. Kita bakar juga nih. Nah, santai. Biar bareng. Gue minum deh. Gue di situ di motor, pas banget di perempatan, gue nyender, Bang, di speedometer motor. Iya, di speedometer motor begini ya, Gini nyender. Enggak begini, Bang. Oh. Gue posisi gue di musuh, ngeliatin musuh. Di situ dalam hati gue, wah anjing, musuh lebih siap dari gue nih, udah ngecas nih barat kata ya kan. Berapa orang tuh musuh? Iya, udah farming. Bayangan lu berapa ya? Oh banyak, Bang, banyakan dia. Senjata juga kayak udah siap. Gue nanya lu anjing. Gue ngeliat dari jauh, petasan, air keras. Lebih siap lah, kalau anak-anak kan cuman BR doang kan, sajam lah. Weaponnya lebih Iya. mantep ya. Lebih farming dia. Senjata weaponnya kalau di cabin. Sekondari itu ada ya. Kris ya kan. Sementara lu Halo. K2 doang. Iya, cuman kayak gitu Kan doang, satu. Bang. Itu juga mainannya dikit, jadi nggak kebagian semua, ya. Nggak kebagian semua. Akhirnya dari situ gue ngeliat tim gue ada yang mundur, Bang, 3 orang. Oke. Nah di saat itu gue nggak tahu ya siapa aja ya. Ada yang mundur 3 orang. Nah tim gue nih, tim akun gue nih ditinggalin berdua. Lagi masih ributin, Bang, masih ngeributin. Pada cabut tuh. Teman-teman gue pada cabut nih, yang bertiga ini nih. Tadinya ribut berlima, Bang. Yang 3 cabut. Sisa berdua. Sisa berdua. Gue samperin, niatnya mau ngejemput niatnya. Nah depan gue ada orang, ada musuh lah. Dia keserimpet, depannya Jatuh juga tuh. keserimpet, jatuh juga tuh 2 kali. Nah, gue nengok ke belakang kan,
maksudnya ayo naik motor udahan, gue bilang udah menang. Pas nengok ke depan ada musuh bang, muter balik tiba-tiba. Gua di situ ke kick balik lah, ibarat kata kick balik. Di ball. Iya, dia udah ngokang gua kan 2 tangan, kata gua, wah anjing BR gede nih, gua bilang gua nggak megang BR sih. Posisi gua di motor nyala, kaki juga lagi turun, dia megang 2 tangan, gua bilang dalam hati gua gitu ya, selau lah, BR-nya bikinan ya, selau. Pas ke atas, wah anjir kok bening ya kan, Madura asli gede lagi 00 jumbo. Gue refleks bang, nepis, gue tepis sama gue, niatnya gue mau ngasih ini, yang kena malah ini, gue tepis sama gue, posisi muka begini, dari situ kan belum tahu ya kondisi gue ya, gue megang gas motor, udah hilang nih kan, gue banting motor, gue lari, puter balik, lari lumayan jauh bang, dari pintu masuk Sinta, parkiran motor tuh atau mobil, sampai masuk rumah sakit Tiara, pintu masuknya. Gue lumayan jauh itu. Gue muter badan, itu di belakang udah kosong tuh anak-anak gue, udah kosong. Nah, pas gue lari, gue juga dibacokin, gue disiramin air keras, dipetasanin. Sebenarnya ada sih bukti, cuman di rumah sakit, si hoodie-nya tuh. Apa? Hoodie, barang bukti di bagian belakang dia. Kata gue bener nih, bagian belakang gue kena nih, hancur lah. Ya udah gue lari aja bang, tetap gue fokus lari. Gimana caranya gue jangan jatuh, gue jangan panik. Lu belum nyadar tuh ini lu. Gue udah nyadar situ, gue lari-lari. Gue ngejar teman gue yang paling terakhir lah di motor nih. Gue bilang, tunggu. Nah gue naik motor sama temen gue bertiga. Temen gue ngomong, mal motor jangan tinggalin. Gue bilang, ntar lu lihat nih tangan gue kena. Akhirnya dari situ anak-anak fokus lah ngurusin gue kan. Sempet ini dulu bang, gue sempet diputer-puterin sama anak-anak. Dalam arti kayak gue nggak langsung ke rumah sakit, gue naruh BR dulu ke kampungan orang. Ngobrol dulu, sempet diskusi. Maksud gue, Anjir lu udah masih ngobrol anjir. Iya bang, serius bang. Dramatis ya. Anjir. Sumpah, di situ akhirnya gue udah nggak kuat. Gue bilang teman gue, ayo anterin gue buruan ke rumah sakit. Gue bilang gitu kan. Nah kata temen gue, ngomong nih ke anak-anak, bentar lah gue nganterin sama lu nih udah parah. Lari lah gue bang ke Siloam Kodar, sorry. Kodar. Diterima. Islamik tuh. Gue turun, gue di situ masih alhamdulillah bang, masih bisa jalan sendiri. Gue turun, temen gue ngomong ke security, pak gini. Singkat cerita ditolak lah ya kan. Penolakan pertama. Iya, penolakan pertama gue ditolak. Nah, alasannya? Alasannya apa ya, nggak COVID doang sih bilangnya, khusus COVID dia bilangnya. Akhirnya gue jalan OTW ke motor lagi, gue ngerasa kok bibir gue ada yang goyang gitu kan. Nah kalau bibir gue sadarnya di rumah sakit Kodar bang. Pas bibir tuh, gue bilang ke temen gue, bentar deh, jangan naik motor lu. Gue pegang, wah anjir kena juga ini gue. Ayo buruan ke rumah sakit, gue udah banyak kan. Ngeluarin darah nih udah banyak nih. Rumah sakit, gue lari ke Sariasi bang. Kan lumayan jauh tuh dari Kodar sampai Sariasi. Padahal dalam kondisi seperti ini ya kan. Untungnya alhamdulillahnya gitu ya, dari diri gua sendiri nggak panik gitu. Gimana caranya lu santai, karena kan kalau panik itu ngaruh juga bang. Tapi nggak sakit tuh. Udah mati rasa. Udah mati rasa sumpah. Udah mati rasa. Lu megangin tuh bang? Enggak, gua keatasin karena supaya darah nggak turun. Gue selama di motor gue begini. Aduh. Karena dulu gue sempat ada pengalaman pribadi kayak kerja ya, temen gue. Kalau ada luka di tangan, lu jangan ke bawah. Oh iya? Karena kan darah ngocor terus. Turun ya? Kalau ke atas darah kan nggak bisa. Gua ke atasin terus. Nyampe lah rumah sakit Sariasi. Alhamdulillah diterima. Pas diterima juga nggak langsung ditanganin ya. Paling diperban doang lah penanganan pertama. Di situ gua masih berusaha santai lah karena emang belum ada firasat gimana gitu. Polisi datang, media pada datang, nanyain kejadiannya gimana. Itu besok kan? Hari itu? Dini hari juga bang. Berarti udah ada yang mantau Langsung. Udah ada yang mantau tuh berarti Cing ya? Cepet banget sih. Iya berarti ada yang mantau Cing. Langsung datang ke gua di IGD dulu ya. IGD tuh langsung datang tuh. Gue juga udah tahu setelannya begini nih. Aparat. Nyamar lah ya. Iya, aparat nih. Tanya sempat diinterogasi gimana. Ya di situ gue lemes, jujur sih bang, lemes, nggak bisa gimana ya, bukan yang nggak bisa kooperatif, bukan, emang lemes gitu, belum bisa ngejelasin semuanya. Akhirnya ditanganin dulu,
singkat cerita, gue pengen buang air kecil bang. Ya. Saran dari rumah sakit pakai pispot. Gue bilang nggak usah, gue jalan aja. Jalan. Cuman gue butuh temen gue buat ngebopong gue. Panggilin temen gue. Gue bilang, weh mas, ayo mas, anterin gue kencing. Kuat nggak? Kuat, insya Allah. Kencing lah. Pas udah kencing, resleting celana, gue tiba-tiba di situ nggak sadar diri tuh. Teblak lo. Parah bang itu udah kehabisan mungkin Cing ya. Jadi kayak drop. ya ngedrop udah parah lah. Ini boleh gue potong dulu gak sih, Bob? Boleh. Lu kan tadi kan berantem nih ya, lu tars, nangkis nih. Sorry nih bang ya, ini telapak lu jatuh nih. Iya. Kok lu tinggalin gitu loh? Sekarang gini bang, banyak orang yang ngomong kayak gitu. Kenapa lu tinggalin? Oke, kita ngomongin nyelamatin telapak tangan, tapi belum tentu gue masih hidup bang. Pasti kan disayur lagi kalau gua nggak buru-buru cabut. Masih di situ. Tapi lu sadar itu, telapak lu Gue hilang? sadar. Anjir, apa rasanya bangsat? Langsung aja bang. Pas dibagi cepet, langsung aja mati rasa. Ya Allah. Nggak ada perih, nggak ada sakit, nggak ada. Gue lindu coba. Oke, lanjut lagi ke rumah sakit tuh tadi lu pingsan tuh ya. Iya, gue pingsan. Bangun. Gue bangun karena ngedengar suara lah kan. Awalnya jauh, lama-lama makin deket. Gue bangun bang. Nah, gue bangun, gue dianterin nih ke tempat tidur. Gue bilang ke temen gue, mas, anterin gue cepetan ke tempat tidur ya kan. Gue udah lemes banget. Di situ mungkin antara koma sama meninggal bang ya. Udah ada tanda-tandanya sih kalau dari gue. Lu udah pasrah ya bro. Udah pasrah dan apa ya? Gue juga udah halusinasi. Mohon maaf bang ya. Orang tua gue udah nggak ada nih dua-duanya. Gue lebih deket ke nenek gitu kan. Gue ngeliat di rumah sakit itu ada nenek gue. Dia tiduran depan gue gitu kan. Gue di situ antara nangis ya kan, nangis lah gue nangis gue di situ ingat nenek gue. Gak lama gue inget nih pengalaman teman atau orang lain lah. Kalau kondisi seperti ini jangan sampai tidur ya. Sama kebablasan. Nah, Tahan. iya, gue minta tolong sama dokter atau perawat gitu lupa. Tolong panggilin teman saya si ini. Oh ya udah dipanggilin. Nah temen gue dateng, gue sempet ngomong gini bang, deh nggak usah balas dendam bang. Kalau emang gue yang lewat atau enggak lewat, cukup gue yang terakhir bang. Jangan ada lagi yang iya mal enggak. Di situ obrolan udah ngaco dah, obrolan kayak jagain ya barang-barang gue di kontrakan, jangan sampai diapa-apain. Mungkin itu kenang-kenangan dari gue. Di situ udah parah bang gue. Udah kayak perpisahan ya Cing. Itu udah parah. Ya teman-teman gue kan nangis lah, ada 2 orang yang datang ke kasur gua tuh. Gua ngerangkul, udah jangan ada lagi yang namanya tawuran gua bilang. Cukup gua aja nih yang ngerasain antara ini mati ataupun cacat gitu ya, karena tawuran dampaknya lah. Gua bilang gitu. Alhamdulillah sih Allah masih ngasih kesempatan buat gua. Makanya gua nggak mau nyanyiin kesempatan inilah, karena gua tahu apa yang ngerasa udah seperti itu ya, udah mau mati ataupun koma, nggak enak. Mending kalau kita pahalanya banyak gitu kan, kalau mati selau ya. Pahala kita belum tahu segimana, dosa kita seberapa. Situ sih bang gue yang lebih panik. Cing, gambaran buat lo ya. Udah tawuran gua anjing. Ya kan ada hal yang lain. Jangan lah. Jangan hal yang lain ya. Jangan. Ya dari situ langsung lah diurusin lah yang seharusnya apa yang diurusin ya. Udah di rumah sakit 3 hari 2 malam bang. Keluar Jumat siang gitu. Setelah sholat Jumat keluar dari rumah sakit, dibawa ke yang paham lah. Itu pihak berwajib. Oke. Oke. Ini kan kita ngomongin rumah sakit, boleh nggak sih bang, lu sorry banget nih, kasih lihat nih. Ya, Kan Bang Akmal. biar takutnya kita bohong ngarang-ngarang ya. nih ya. Lu apaan sih lu? Dikepel bang, Iya. ya bocil-bocil kan biasa gitu ya. Sini, Bang itu mah dikepel, gua juga biar bisa. ngasih tahu aja memang ini terjadi nyata gitu loh. Undang gua dong bang. Dan buktinya banyak juga karena rame di Tangerang. Unboxing kali ini. Unboxing bang. Unboxing. Ya langsung nih ya. Unboxing Dari paket langsung. tangan. Wah, Wah. Iya. ini nggak bisa di zoom ya, nanti gue zoom di editan aja ya. Bantuin ikutnya Cing. Enggak bisa. Wih, bangsat nih bang, dia anjing. Itu kan gak enak takutnya ini. Aman. Aman bang ya. Ya sembari dari ngikat, lagi-lagi loh kita udah menayangkan hal-hal kayak gini gitu. Bukan berarti kita pengen ngangkat
lu mencari bocil-bocil yang biar di podcast gitu. Satu, ini keinginan Bang Akmal dengan hati yang besar ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada materi AdSense, ada iming-iming bakalan jadi seseorang gitu kan. Udah enggak juga sih, udah enggak rame gitu-gituan. Ini emang benar-benar pengen cerita ini Bang biar bisa disebut ini ya pahala mungkin ya. Amin. Pahala jadi karena pahala ya, menghimbau biar ngasih tahu lah, teguran lah. Iya. Ini kalau ini jadinya kayak gue gitu. Ya lu mendingan stop gitu. Kalau lu nggak mau ya silakan. Iya. Bebas gua mah. Lu punya hak mau dengerin apa perkataan gua atau enggak. Tetapi gua di sini juga punya hak untuk mengingatkan. Jangan sampai kejadian gue ini terulang terus-terusan gitu untuk depannya. Selebihnya terserah lu, intinya gua udah ngingetin. Lu mau kayak gimana cara nanggepinnya itu terserah lu. Lu tetap mau tawuran juga. It's okay. Yang rugi juga keluarga lu, diri lu sendiri. Kalau lu bilang, enggak teman-teman gua mah itu udah sering tuh Bang. Itu nggak bikin jerak, Cing. Itu udah sering banget nggak bikin jerak tuh. Apa ya kira-kira yang bikin dia tuh kayak bener-bener gua main game aja, gua ini aja gitu, nggak ada aja, capek jadinya. Ya masa harus apa ya, ibarat kata lu sedia payung sebelum hujan. Ini kondisi organ tubuh lu masih lengkap, udah menurut gua stop lah. Masa iya lu mau ngerasain apa yang gua rasain? Belum tentu lu masih selamat gitu. Kalau udah lewat gimana? Ditambah lu malamnya nongkrong mabok-mabokan lah, meninggal lu dalam keadaan kayak gitu. Udah lu orangnya ya dosanya banyak juga, masa meninggal dalam keadaan kondisi lagi minum alkohol ya kan. Seburuk-buruknya orang pasti pengen lah yang namanya meninggal itu kayak husnul khotimah dengan keadaan baik ya. Sebangsat-bangsatnya orang pasti pengen lah. Ya ini gue bingung sih mau ngomong apa lagi ya sebenarnya ya. Karena banyak banget sebenarnya Bang yang kita udah tampilin ya, mungkin ya kita ada beberapa kecolongan ya Cing ya, nggak kita doang ya, konten kreator juga mungkin kecolongan pada saat itu emang lagi tinggi banget exposure-nya ya. Sekarang ya udah kita nampilin karena Bang Akmal mau. Kita makanya udah nggak terlalu ke situ. Ini gitu. in frame aja ya, udah dipastikan ya, lu udah stop kan ya? Udah stop. Kalau dunia begituan ya. Stop. Semenjak kejadian ini. Sebelumnya kita nggak di in frame ya, Bub ya, nggak taunya ya. Lu stop nggak? Stop Bang. Ternyata tangkap polisi lagi. Balik, waduh tangkap polisi. Karena tawuran. Waduh. Kan jadi bikin enak juga. Malah makasih buat pihak berwajib udah nangkap juga kan. Iya, orang-orangin. Alhamdulillah sih kalau untuk ke situ udah enggak Bang. Paling ya mentok-mentoknya ya udah minum aja nongkrong. Enggak. Minum pun buat ngobrol ya. Iya, ngobrol. Bukan zaman-zaman kayak minum habis itu ribut. Untuk sharing aja, diskusi. Dan lagi pun itu juga kita bertanggung jawab ya dengan usaha kita. Kita minum kita bertanggung jawab, nggak nyetir. Iya, nggak ngapa-ngapain kan. Lagi nongkrong-nongkrong di rumah, minumnya nggak di luar. Gini, kita tadi ngomongin rumah sakit ya. Habis biaya berapa, Bang? Biaya rumah sakit sih, untuk biaya rumah sakit itu habis sekitar 14-15 Bang. Itu belum check up. 14-15 belum check up. Belum check up aja, sekali check up gua itu bisa berapa ya? Paling dikitnya 3,5 sekali check up. Check up tuh 350. Per apa? Per minggu? Per minggu Bang. Per minggu sampai berapa kali lu stop? 5 kali. 5 kali. Itu pun gue stop karena diri gue sendiri Bang, karena udahlah kasihan nih yang iniin gue. Ekonomi gue. Sebenarnya itu harus masih check up, harus check up. Iya. Masih harus check up itu. Gini Bang, lu kan pada saat itu tuh sakit dan lu awalnya kan normal ya, punya telapak ya soalnya. Lu sempat mikir nggak sih, Dok, telapak gua masih ada di jalan nih, bisa nggak disambungin gitu? Sempat dokter ngomong gitu, ini telat beberapa jam ya, karena dalamnya udah banyak hewan lah, semut udah disemutin Bang. Dalam mana? Di telapak guanya itu, yang jatuh. Bakteri segala macam mungkin Cing. Oh iya. Kan nyarinya ke tangan kan. Iya, nyarinya juga kan maksudnya nggak gampang ya. Kan yang ngambil juga bukan gua, yang nemuin temen gua. Ini jarinya telapak tangannya sempat dibawa sih, katanya sempat dibawa. Gua nonton videonya viral tuh Bang. Oh parah itu. Ya, nih kejadian di sini nih. Wah anjir utuh kata gua. Oh tangan lo. Iya. Sebenarnya sih awal mulai jatuh bukan di jok motor. Gua mau klarifikasi, itu bukan di jok motor awalnya. Di antara diinjekan motor sama di aspal ya. Antara dua itu. Bukan di atas motor. Itu di atas motor ada orang yang mindahin ke atas motor baru Berani loh. dimediain.
Logikanya gini bang, kalau emang telapak tangan gue di atas jok motor, kan gue lagi bawa motor. Gimana ceritanya tuh telapak pindah sendiri ke atas jok motor? Ada yang mindahin. Itu ada yang mindahin. Gue pun nanya ke dokter, dok, emang nggak bisa disambung ya? Walaupun udah nggak berfungsi ya bang. Iya. Kata dokter, sebenarnya masih bisa kalau nggak telat. Tetapi jari-jari lu nggak berfungsi dengan benar. Nah, gue bilang, kenapa dok kok sekarang nggak diinin aja? Udah telat mas, udah nggak bisa. Nah, pikiran gue langsung dibersihin sepergelangan tangan bang, sepergelangan tangan. Pas udah selesai operasi, kok masih ada nih, ini apaan? Soalnya di rongsenan juga pikiran gue, oh mungkin dihabisin sepergelangan tangan aja kali ini ya kan. Sepergelangan tangan ternyata masih ada, dan itu dari pihak keluarga minta dirapihin aja. Gitu cerita di rumah sakit. Dan sampai sekarang pun lu harus perobatan juga ya? Masih bang sampai sekarang. Konsul gitu ya tentang obat-obatnya. Karena apa ya, bisa dibilang parah sih ya, lukanya parah lah, parah banget. Ini aja udah hampir mau setahun bang. Udah mau ketemu Agustus lagi. Gue sedangkan harus masih minum obat itu. Nyeri atau untuk yang apa ya? dirasain Bang Akmal tuh? Bukan nyerinya sih bang, paling kayak kering lah, lebih kering. Soalnya kan gue lebih sering ditutup ya kan. Lembab ya? Lembab, dari situ gue harus dikasih obat kering lah. Lukanya basah ya? Lukanya masih basah, jadi nggak ada udara masuk gitu. Oke. Tapi ini sekarang telapaknya di mana nih, Bang? Dikubur, Bang. Kubur. Oh, dikubur. Di mana? Di betet. Lu mau ngapain cing? Nyari tahu. Enggak, penasaran aja gua kira ditaruh di kamar gitu. Enggak, dikubur bang. Gue juga awal nanya ke abang sepupu gue kan manggilnya mas ya. Mas, itu telapak tangan Akmal di mana ya? Ada, dikubur di dekat kakek gue bang. Oh, nah kebetulan 2 bulan yang lalu gue ziarah ke kakek gue bang, ke makam. Kalian gue nanya, mas di mana mas? Itu di situ tuh. Oh di situ. Itu yang nguburin juga tukang kuburnya nggak berani bang. Iyalah serem itu. Iya. Apalagi tukang kuburnya itu kenal sama gue, karena yang sering ke kuburan kakek gue kan gue ya kan. Ditanya sama gue, manggilnya Pade. Pade ini nanya ke abang sepupu gue, ini tangan siapa? Itu Akmal yang cucunya si ini, yang sering kesini. Emang kenapa? Akhirnya dia nggak berani, yang nguburin abang gue kan, yang nguburin tangan abang gue. Dari semua yang udah diceritain Bang Akmal, kira-kira apa yang bikin bocil ini tertampar cing biar nggak tawuran nih menurut lu? Ya fisik lah. Fisik ya? Iya, lu masih mau normal nggak nih sampai tua gitu aja? Dan solidaritas itu begitu lo ini nggak ngebantu. Udah sama gue aja bego, ntar gue tolongin gitu, nggak ada itu. Nggak ada. Pada kabur. Iya. Kabur ya? Ditanya alasan kenapa nggak ke rumah? Takut mal, masalahnya masih hangat begini, gua nggak enak, nggak ada duit. Maksud gua nyuruh lu ke rumah nggak minta duit. Respect aja, respect. Bukan nominal ya? Iya, tanda perhatian lah lu ke gua, ngejengukin lah minimal gitu kan. Malah apa ya, yang ngejengukin gua itu musuh-musuh bang. Oh ya. Akun musuh. Wow. Akun musuh dari orang jauh, Jakarta, teman sekolah lah udah pasti kan, sama ya teman supporter lah. Udah gitu doang. Malah teman-teman yang gue sering ribut bareng kagak ada. Ketemu, kenapa ya begini nggak ke rumah ya? Nggak enak mal begini gue nggak tahu alamat lu, kan udah gue kasih alamat lengkap gue. Lu mau alasan apa lagi? Ketemu lagi akun lain aliansi gue di jalan, sini lu kenapa nggak ke rumah? Nggak enak mas, nggak ada duit. Nah, ini keresahan Bang Akmal semua udah dicurahkan sih kalau menurut udah gua. Maksud gue, kalau saran dari gue, lu mau punya temen atau abang-abangan sejago apapun, segede namanya dia, kalau nggak ada rasa-rasa solidaritas sama teman, menurut gua nggak kepake. Ada yang ngaku-ngaku ke gua, ya gini anak STM mah begini solid. Di sini gua nggak ngejelekin nama oknum ya, temen gua ya, gua ngomongin temen gua doang nih. Ya nyatanya apa, nggak ada yang ke rumah. Mau lu apa-apa, mau lu sekolah di mana gitu. Tapi kalau diri lu nya solid sama temen, ya solid aja. Gua cuman minta perhatian lu doang kok, lu jengukin gua sini. Gua kan juga setiap ribut maksudnya nggak pernah ninggalin temen. Temen gua ada di belakang, gua berhenti dulu walaupun gua nggak megang BR. Gimana caranya temen gua bisa cabut nih? Kenapa Itu nggak terjadi sama lu? Iya, nah di saat temen gue ada yang kena gitu, padahal gue lagi nggak ada, gue ngikut partisipasi, gue ngikut, maksudnya datang ngejenguk. Tapi kenapa di saat
gue lagi kayak gini nih kagak ada, lu masih bisa main ke sana ke sini, lu kenapa nggak punya waktu sebentar ke gue dengan alasan gak enak mal, masih anget anak-anak. Si temen gue ini, salah satu temen gue ada kok yang ke rumah nggak diapa-apain sama keluarga gue. Maksudnya ya udah keluarga gue juga nggak nyalain siapa-siapa bang. Ya masalah lu. Iya, Tawuran. itu salah lu, salah diri lu. Dan dari pribadi juga gue nggak nyalain siapa-siapa. Cuman yang sangat dikecewakan, kenapa kok yang katanya tim ya kan, yang katanya tim nih, yang katanya tim aliansi, kenapa nggak nongolin gitu. Itu gue ngomong udah ngomong depan langsung ke dia semua. Makanya gue berani speak up di sini. Nah itu dia maksud gua, yang lu yang merasa punya tim gangster, terserah lu nggak suka sama gua bodo amat, gua nggak peduli. Lu nggak usah merasa si paling solid banget gitu, lo merasa akrab banget, percuma gitu loh. Gua masih hangat, telur gulung lu hangat. Gua ngomongin semua tim, semua gangster lah ya. Gua berani juga karena memang benar gitu. Salah lu salah gitu. Gue juga yakin sih yang nonton pasti pernah ngalamin kayak walaupun nggak parah gue ya, misalkan sesahabat doang gitu atau berapa, gue yakin temen-temennya juga kayak ada yang cabut lah gitu. Ya udah, pasti ngerasain walaupun nggak semua ya, ada yang timnya kompak emang. Gimana ya tawuran, maksud gua tawuran nih, temen lu tuh nggak bakal bisa bantu kecuali keluarga lu sendiri. Bener Ya siapa yang bisa bantu kalau berhubungan sama si Isilop ya nggak sih? iya. Orang Percuma harus scare duluan lah. Iya lah. Ntar gue takut kena nih, takut keikutan nih gitu kan. Ya wis kita singkat dulu Bob ya, karena kan ini kamera udah low nih. Di balik itu semua lu bangkit Gue bangkit bang. dan akhirnya lu bekerja. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya, bekerja sih. Banyak sih kayak orang yang lu apa sih pikiran pertama lu di saat lu kena. Ini bukan teman, bahkan orang tua juga ya, temennya orang tua ngomong, gue jawab bang. Gue jujur ya gini, gue jawab senyata-nyatanya lah, sefakta bang. Gue bilang gini, pertama yang ada di otak Akmal cuman nggak bisa main gitar lagi. Gue gituin bang. Gitaris Kedua, lu ya? nggak gitaris juga sih, bisa aja ya. Kedua nggak bisa bawa motor. Tapi kesini-sini gue udah bisa apa sih nyimbangin lah. Gimana nih caranya kalau bawa motor, kalau main gitar emang nggak bisa. Gue kenapa nggak mikirin kerjaan, kenapa nggak mikirin cewek, itu mah urusan yang di atas ya. Intinya gue masih mau usaha ya kan. Kalau untuk masalah kerja, gue ngelamar, oke, gue udah nggak bisa. Tapi kan gue masih bisa usaha bang. Usaha sama kerja beda loh. Usaha mah dari kita sendiri ya kan, untuk kita sendiri. Kerja kan lo sama orang. Iya, dari kita untuk sendiri, dari kita sendiri untuk kita sendiri juga. Sempet frustasi, maksudnya pasti. Udah hampir setahun gue nganggur ya kan. Ada rezeki nih sekarang nih. Jadi apa nih sekarang? Jadi apa ya, gue sih kerja sekarang di ini bang, dibuat wedding organizer gitu. WO. Bantu-bantu itu. Alat-alat pesta di bagian tim kontrol doang. Kalau ada yang bisa gue bantu, gue bantu. Cakep itu. Maksudnya nggak nganggur lah intinya. Iya, maksudnya kan gue juga bukan lumpuh bang, gue cuma nggak ada jari doang kan. Iya, nggak ada halangan lah. Iya, selagi bisa gue kerjain, ya gue kerjain. Dan itu gue kerja ngikut sama abang gue bang, abang-abangan lah, abang angkat, tapi udah gue anggap abang angkat. Dia orang yang berani nyuruh gue, mal angkat itu dengan kondisi gue seperti ini. Nggak dibedain. Kalau orang lain jangan nyuruh si Akmal. Jangan bisa. Iya. Nah di situ gue malah ngerasa kayak, iya gue apaan sih, gue sama kok sama lu gitu. Iya cuman nggak ada jari doang, udah itu doang. Gue bukan lumpuh, bukan gimana. Oke, yang lu nggak bisa lakuin apa? Ngegenggam sih bang. Waduh. Iya. Begini bisa. Hah? Gini nih. Cilot. Cokil tangan kiri sekarang. Yoi. Bang, banyak jalan menuju Roma bang. Wah, setuju gue. Bisa bedeng. Katanya juga lu ngubah nama lu mal di tongkrongan. Apa tuh? Itu kepinginan lu ya? Enggak ngerubah sih bang, kayak apa tuh, cepetan lempar. Biar Bang Akmal aja. Oh. Jangan gua dong. Soalnya masih ada bocil ntar nih. Tang Pintung. Kenalin nih si Buntung. Waduh. Enggak nih kalau datang lagi nongkrong ya, bukan Nongkrong. Ya, tongkrongan. Kan gua catat temen nongkrong. Iya, lagi juga fisik boleh berubah, tapi sikap gue di tongkrongan gue nggak mau berubah. Sorry kawan. Gue nggak 2022. nggak mau nggak mau dibilang si Akmal sekarang semenjak kejadian itu berubah di tongkrongan nggak asik. Iyalah, jangan kayak gitu lah, nggak seru lah. Iya emang jujur bang, gue kalau di tongkrongan apalagi teman sekolah ya, kayak apa sih yang bagian lucunya lah ya. Iya. Oh, jokernya lu ya. Iya bisa dibilang gitulah. Gue nongkrong tangan masih diperban bang. Gue mikir nih apa nih yang harus gue keluarin dark jokes gue nih. Coba keluarin satu kata mal. Satu dark joke lu nih yang biasa lu bawa tongkrongan lu nih. Ada sih videonya gue. Jadi tangan gue masih diperban bang. Posisinya kayak mic kan, temen gue pada main gitar.
Gue ini, terus gue sambil nyanyi dong. Gue bilang, yuk yang tangannya buntung di atas. Nggak ada yang ke atas bang, gue doang yang ke atas. Emang gue doang yang buntung ya kan. Tetangga juga pada ketawa semua. Pahala buat orang Pahala, tahu selagi pahala. gue hanya bisa nerima ya kan. Gue udah berdamai sih sama diri gue sendiri bang. Cakep. Nggak minder. Mal, ini lagi-lagi kata-kata bullshit nih yang lu pengen sampein buat orang-orang yang biar berhenti jerak nih. Kalau gue udah sama cacing udah kayaknya udah capek. Iya, Bang. udah banyak banget dari gue. gua aja dah. Dari lu yang bener-bener nih gue nih gitu. Ya mau diomongin panjang atau singkat, tetap aja sih semua balik lagi ke yang nonton. Kita udah berusaha sebaik mungkin nih, sebisa mungkin untuk ngingetin, udah stop tawuran. Yoi. Tapi gue masih punya hak juga untuk ngingetin, nggak ada salahnya dong. Iya. Apalagi udah nyata lah nih buktinya kan. Dan lu berani Iya. tampil muka nggak diburemin, nggak suara boraks gitu. Nah, kalau gue sih nggak mau ngomong panjang lebar ya untuk edukasi. Kalau menurut gue juga narasumber yang lain edukasi begini pesan moral. Gak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Kalau gue mah cuma nitip pesan. Kalau lu ngerasain apa yang gue rasain, apa lu bisa sekuat gue nerima keadaan. Kalau lu kuat ya nggak apa-apa, lanjutin. Lu harus terima konsekuensinya. Tentang ribut itu nggak tentang lu dibacok atau ngebacok, lu bisa ketahan, bisa meninggal, nggak ada yang tahu. Cuman itu doang. Apa lu bisa nerima kondisi lu yang udah kebacok gitu? Ya syukur-syukur kebacok di punggung, cuman kayak gitu doang. Kalau organ tubuh lu, pala, tangan atau kaki gitu, nggak mau panjang lebar karena bocah-bocah zaman sekarang susah dibilangin. Sama kayak kita dulu lah, kita juga pernah ngerasain bang. Ada Kita maksudnya. dibilangin sama abang-abangan, kita tapi konyol. Makanya kalau untuk bocah-bocah kayak gitu nggak usah. Intinya gue cuma nitip pesan satu. Kalau lu sanggup kondisi kayak gue, ya nggak apa-apa. Berarti lu terima konsekuensinya ya. Tapi kalau lu nggak sanggup, lu bisa bunuh diri, lu bisa tiap hari Depresi. nangis, merenung ya kan. Nggak minder lah. Penyesalan terus. Oke, terakhir Mal, kenapa milih Bintariksa? Apa ya? Gue juga nggak tahu sih bang, kalau untuk itu gue bingung jawabnya ya. Emang dari hati guanya ya. Dari hati guanya. Kalau ditanya kenapa alasannya, gue juga bingung. Makanya gue sempat bukannya nawarin diri juga sih ya, karena di sini nih tujuan gue podcast ya, gue mau klarifikasi. Gue tuh di saat itu gue nggak masang, terus itu bukan dendam pribadi, emang pure kejadian gangster ketemu gangster, akun ketemu akun. Kan katanya ada yang bilang itu dendam pribadi, duel 1 lawan 1. Enggak bohong. Ya. Itu orang sotoy. Ya, terakhir dari gua yang pengen ngisi boleh hubungi. Enggak. Rangga Riksa. Ilmu gue banyak nih. Ada monyet hitam, naga putih, Siluman ular, KKN Desa Penari, Cuman pertaruhan. kalau kata gua ngisi nggak ngisi, stop lah tawuran lah. Nah, Yang penting kalau kata Bisuto mah kosong ada isi ya. Ya wis, cukup ya. cukup. Makasih buat Bang Akmal, Bang Akmal. buat Makasih waktunya. Bang Cacing, Bang Bob. Ya, semoga kita kedepannya tidak putus lah di sini aja. Iya, semoga kita bisa ngopi-ngopi lagi. Iya. Dan gue sih pengen kayaknya untuk Tangerang mudah-mudahan agak berkurang ya. tawuran. Semuanya lah, semua wilayah. Tangerang dulu aja bang. Iya. Iya Susah sih. kalau semuanya asli karena kan sekarang udah menyebar ke luar daerah ya. Jadi Tangerang dulu aja. Minimal kota Tangerang, kabupaten lah ya. Tangerang Udahan yang dulu. kacau. Melihat cengtri sedikit disangka gangster. Waduh. Padahal mau ke Lapo bang. Waduh. Main disabet-sabet deh. Waduh. Mari Tangerang jangan cengtri kalau tengah malam. Gak waras ya Tangerang ya. Iya. Cia. Jangan pakai suku hujan. Ntar sangka gangster. Kajian. Udah gak usah kalau malam deh, yang penting di Tangerang mah. Coba jatuh. Udah cukup lah. Kalau Gue mau sebanyak ya bang Awal. Sama-sama Bang Cacing. udah see you next time. See you.